Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Aini Lutfiah dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Danusa Putra, Emraf DS Sidiki, Aulia Nur Rajab, dan Lutfi Ardiansyah. Jadi di sini kami akan membahas materi kami mengenai hak asasi manusia. Berikut materi yang akan kami sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri secara umum adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. For your information. Lalu bagaimana sejarah dari hak asasi manusia itu sendiri berasal? Hak asasi manusia berasal dari seorang filsuf abad 17 dari Inggris yang bernama John Locke yang merumuskan bahwa ada hak alamiah dari manusia atau natural rights dalam setiap pribadi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kebebasan, dan hak milik. Kemudian perkembangan hak asasi manusia itu sendiri berkembang di dunia ditandai oleh beberapa kejadian. Yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta tersebut berisi pemberian jaminan beberapa hak dari raja kepada para bangsawan dan keturunannya. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika atau yang kita kenal sebagai Declaration of Independence pada tahun 1776, yang dimana kejadian ini menjadi titik tolak bagi Amerika Serikat untuk berdiri sebagai negara. Peristiwa yang mendukung. Kemudian untuk sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa fase atau beberapa masa. Masa yang pertama yaitu masa ketika kemerdekaan Indonesia atau masa kemerdekaan. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Selanjutnya adalah masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi atau masa sekarang. Saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga sejarah hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia itu terdapat menjadi 8 bagian, yaitu ada universal, yang kedua itu martabat manusia, ketiga itu kesetaraan atau equality, yang keempat itu ada non-diskriminasi, terus yang kelima itu ada hak tidak dapat dicabut atau inalienability, yang keenam itu tidak dapat dibagi, kan? 7. Saling berkaitan dan bergantungan. Yang ke-8 itu tanggung jawab negara. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia itu pertama pada Magna Carta pada tahun 1215, dan menurut Piagam PBB itu pada pasal 68 pada tahun 1946 itu telah terbentuk hak asasi manusia itu beranggotakan 18 orang dan menyatakan diterima baik oleh sidang umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, ada beberapa konsep yang berpengaruh pada hak asasi manusia itu, terutama pada bidang-bidang berikut. Pertama, prinsip resiprositas versus tuntutan masyarakat. Yang kedua, rakyat dan individu sebagai warga masyarakat internasional. Yang ketiga, hak asasi manusia dan hak asasi orang asing. Yang keempat, teknik menciptakan standar hukum internasional. Yang kelima, pengawasan internasional. Yang keenam, pertanggungjawaban internasional. Dan yang ketujuh, hukum perang. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Aini Lutfiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu tentang bentuk pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah yang belum lama terjadi sekitar awal bulan Mei 2020 ini, warga negara Indonesia digemparkan dengan suatu peristiwa bentuk pelanggaran HAM yang dimana ini adalah suatu perbudakan yang dilakukan oleh warga negara Cina terhadap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal di salah satu kapal pencari ikan milik negara Cina. Hal ini termasuk bentuk pelanggaran HAM karena mereka mencabut hak-hak para ABK ini untuk mendapatkan penghidupan yang layak, di mana mereka itu bekerja selama 18 jam sehari, kemudian mereka mendapatkan waktu istirahat hanya 6 jam, itu sudah plus makan dan tidur. Untuk kasus yang kedua adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat hukum pemerintahan terhadap mahasiswa yang pada saat itu sedang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Pusat.
Aksi turun ke jalan para mahasiswa ini sempat ramai dibicarakan di media sosial terkait pengesahan RUU KUHP yang diduga cacat prosedur. Di sini saya akan membahas tentang bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu bentuk pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang. Yang kedua ada pelanggaran HAM ringan, yaitu bentuk pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan nyawa manusia, akan tapi jika dibiarkan dapat berbahaya dan sangat mengancam. Lanjut ke pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan genosida. Kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian lanjut lagi kita akan membahas tentang HAM dalam UUD 1945. Ada 3 hak asasi yang paling fundamental, yaitu yang pertama ada hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Kemudian ada macam-macam hak manusia yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi budaya, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan kemudian hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang instrumen HAM di Indonesia. Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat pada yang pertama, pembukaan UUD 1945, yang kedua, batang tubuh UUD 1945. Pada batang tubuh UUD 1945 ini, secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 34. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, piagam hak asasi manusia di Indonesia dalam ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Piagam hak asasi manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, yaitu dari bab 1 hingga bab 9. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak materi kami pada video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 1 undur diri, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.